Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat. Lanjut pelajaran kita ya. Tadi pagi yang pertama matematika ya. Sudah berdoa tentunya ya. Nah, lanjut pelajaran kita ke tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Lalu masuk ke subtema 3. Ya, sekarang kita masuk ke subtema 3 yang berjudul memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 1. Halaman, boleh kamu buka buku tema siswanya halaman 91. Ya. Tema siswa halaman 91. Nanti bisa kamu lihat gambar itu sampai halaman 94. Itulah pada buku tema siswa. Pada buku LKS pembelajaran 1 subtema 3-nya anak ibu halaman 81. LKS ya, halaman 81 sampai 84. Sama juga ya. Nah, di sini ada gambar. Lihat, perhatikan gambar yang bagus. Ya. Nah, apakah yang kamu lihat? Apakah yang kamu lihat? Nah, itu sudah melibatkan pertanyaan dengan memakai kata apakah, ya. Nah, ini dia. Nih ya. Makanya itulah namanya tematik, gabungan pelajaran. Lihat. Ada kabut ya. Kalau diberas lagi mungkin ini kabut kenapa? Dingin. Cuaca dingin, udara dingin, segar. Nah, itu. Kalau kita menuju ke Brastagi. Tapi ini bukan anak-anak ibu. Ini adalah kabut asap. Nah, dari mana datangnya kabut asap ini? Banyak. Mungkin ya ada yang membakar sampah, bisa aja terlalu tinggi, bisa saja ya. Nah, mungkin ada juga yang membakar hutan atau lahan. Ya, seperti Indonesia sering sekali terjadi kebakaran hutan atau lahan. Sering, baik di daerah Kalimantan, situ masih banyak kayu-kayu yang sudah sangat tua. Bisa saja ya untuk penanaman pohon kembali, tapi tanpa memikirkan asapnya atau kabutnya kepada rakyat atau masyarakat setempat. Lihat gambar yang nomor 2 tuh ya. Nah, lalu kamu lihat selanjutnya. Nah, kabut asap tentu sangat berbahaya ya. Contohnya saja, kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu Gunung Sinabung meletus ya. Nah, sampai lo ke medan ini debu-debunya mobil ibu sampai putih ya, lengket debunya. Nah, itu juga sampai sekarang itu masih dijaga. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi meletus ya. Gunung Sinabung yang berada di daerah Laos, debu-debu tempat pemandangan panas, belum sampai dia ke Brastaginya ya anak ibu ya. Nah, atau antara Brastagi Kabanjahe itulah. Nah, kabut asap berbahaya karena apa? Kebakaran hutan dan lahan. Nah, selain itu ya, partikel-partikel yang menyebabkan debu itu, lihat di bawahnya. Asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon ya, ozon. Nah, itu namanya kabut asap ozon. Bukan oksigen ya, ozon. Jadi dalam kurung itu ada buat ozon itu adalah dalam kurung O3. Kalau oksigen O2. Ingat anak-anak ibu ya. Kalau oksigen O2. Selain ozon apalagi? Ya udah, ozon itu udara kotor anak-anak ibu. Sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida dalam kurungnya SO2. Karbon mono. Nah, ini ya, karbon monoksida. Kalau kemarin karbon dioksida, kita keluarkan udara yang kotor.
itu CO2. Nah, sementara ini karbon monoksida yaitu hanya CO. Dan terakhir nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2. Itulah partikel-partikel ya yang muncul dari asap kebakaran. Lalu bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Apa bahayanya? Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama, penyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, sehingga terganggulah pernapasan kita. Terganggulah mata, rusak ya. Akibat sering digosok, iritasi gatal, itu namanya iritasi gatal. Lalu menyebabkan reaksi alergi. Nah, kalau selalu kita kena debu ya lah, bersin malahan ya, cim alergi ya, peradangan, dan mungkin juga infeksi ya pada hidung kita. Dia memperburuk penyakit asma. Awas makan sesak napas pada paru-paru ya, sama seperti dengan bronkitis itu, sesak napas. Sudah lanjut, menyebabkan apalagi kemampuan kerja kita berkurang, dan secara mudah kita cepat capek atau lelah. Lama-lama kita kesulitan bernapas. Itu makanya seperti penyakit COVID-19 ya. Kalau sudah berbahaya, kita harus kontrol ke rumah sakit. Terakhir, memperburuk kondisi lingkungan sebagai ya, sehingga infeksi saluran pernapas ya akut. Nah, namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan, disingkat dengan ISPA. Ingat anak ibu ya. Itulah, jadi kita susah untuk bernapas, lama-lama paru-paru pun rusak, terjadilah TBC, tuberkulosis atau kanker paru-paru. Itulah bahaya kabut. Nah, bagaimana caranya melindungi diri dari kabut asap? Nah, apalagi ya penyakit COVID sekarang. Lihat, hindari atau kurangi aktivitas kita keluar ya dari rumah. Jangan terlalu sering-sering. Lalu selalu memakai apa katanya? Masker. Ya, itu yang utama. Pakailah masker. Ya, oleh cara melindungi dari kabut asap. Dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya, ini sudah terlibat semua. Ya, lalu diminumlah air yang banyak, tentu air putih, bukan susu. Air putih dulu terlebih dahulu anak ibu ya. Susu adalah tambahan ya. Air putih lebih banyak, lebih sering ya. Apalagi di rumah tetap minum air putih, jangan malas ya. Kalau sudah berbahaya, bahkan lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena ibu, dan makanlah buah-buahan atau sayuran ya, buah-buahan dan sayuran. Tidak perlu buah yang mahal-mahal ya. Perlu anggur, perlu tuh apel, banyak buah yang murah kan, pepaya, semangka, nanas, jeruk. Nah itu ya, nggak perlu yang mahal-mahal sekali buah dibeli. Penting ada untuk dimakan setiap harinya supaya bisa kita terlindung dari penyakit udara kotor. Jadi ingatlah ya, itulah anak-anak ibu cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Tetap menggunakan masker, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, apalagi di rumah. Lalu menanam pohon di lingkungan sekitar atau bunga seperti minggu lalu ya. Tetap dipelihara bunganya, disiram supaya jangan layu, karena dari bunga-bunga kita menerima udara segar atau dari pohon-pohon. Nah, semuanya tuh bisa kita lingkup dengan adik Simba. Apa dari simpanan ibu? Apa? Di mana? Siapa? Ya? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana?
bagaimana itu pun sudah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa? Yaitu mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda, di mana tentang lokasi tempat atau informasi tempat, kapan, tentang waktu, siapa pelakunya atau tokohnya, mengapa, nah kenapa terjadi sesuatu, ya, lalu bagaimana cara mengatasinya, proses atau penjelasan yang terjadi tadi, mengapa dan bagaimana. Jadi dari bacaan-bacaan tadi ya anak-anak ibu, tema 2-nya halaman 91 ya, subtema 3-nya. Dalam LKS subtema 3-nya halaman 81. Itu dibaca anak ibu. Ini pun bisa kamu catat ke buku catatanmu atau ke buku tematik ya. Anak ibu harus rajin menulis dan membaca. Oke anak ibu, selamat belajar. Jangan merasa bosan untuk belajar, karena adalah ini untuk diri kita sendiri. Jangan nanti sudah tua menyesal, tidak ada gunanya ya. Selamat belajar, salam sehat selalu dari Ibu Panjaitan. Bye bye.